Bapak Ibu yang saya hormati, selamat pagi. Senang rasanya hari ini bisa bertemu lagi dengan Bapak dan Ibu dalam video presentasi saya. Tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Lisnawati Sidabutar. Saya mahasiswa program studi Magister Ilmu Kebidanan Angkatan ke-15 Universitas Hasanuddin Makassar. Baiklah, saya akan mempresentasikan video presentasi PowerPoint saya dengan judul Konsep Kematian Maternal dan Neonatal. Izin saya slideshow dulu. Konsep kematian maternal dan neonatal. Next. Target SDGs 2030, angka kematian ibu itu yang diharapkan adalah 70/100.000 kelahiran hidup, sedangkan angka kematian bayi yaitu 25 dari 1000 kelahiran hidup. Sementara data AKI pada tahun 2019 belum menunjukkan penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan angka yang diharapkan pada tahun 2015, yaitu 102/100.000 kelahiran hidup. Penyebab dari angka kematian ibu. Penyebab itu bisa dari penyebab langsung yang terdiri dari hipertensi dalam kehamilan, perdarahan, dan penyakit infeksi. Penyebab kematian ibu ini dapat dideteksi sejak awal dalam pemeriksaan kehamilan trimester pertama melalui berbagai program dan pelayanan kesehatan ibu hamil. Penyebab kematian ibu ini menunjukkan bahwa kematian maternal dapat dicegah apabila cakupan pelayanan sejalan dengan mutu pelayanan yang baik. Kesehatan ibu yang optimal akan berdampak kepada perkembangan dan pertumbuhan janin di masa kehamilan hingga persalinan dan masa-masa awal kehidupan bayi. Oleh karena itu, kesehatan ibu dan bayi perlu diperhatikan secara optimal dengan memberi perhatian khusus terhadap beberapa faktor yang mungkin menyebab atau faktor determinan kematian ibu dan bayi. Kemudian intervensi untuk menurunkan kematian ibu atau mortalitas ibu. Yang pertama, ada program P4K atau program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Beberapa penelitian di Indonesia mengenai pelaksanaan P4K menunjukkan beberapa hal, diantaranya bahwa ibu hamil, keluarga, dan masyarakat yang menerapkan P4K menjalankan persalinan dengan aman serta lebih awal dalam mendapatkan pertolongan persalinan yang memadai. Apabila terjadi komplikasi dalam kehamilan dan persalinan dikarenakan masyarakat di sekitar telah mengetahui keberadaan ibu hamil, yaitu melalui stiker P4K yang terpasang, serta masyarakat tahu dan berperan aktif dalam memantau ibu hamil. Jadi P4K tadi yang ditempel di rumah ibu hamil sehingga dapat partisipasi dari keluarga ataupun masyarakat sekitar. Jadi sudah direncanakan untuk persalinan dan apabila ada komplikasi itu sudah direncanakan. Kemudian BOK atau Bantuan Operasional Kesehatan. Program BOK adalah program pemerintah
yaitu yang termuat dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor tahun 86 tahun 2009 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus non-fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2020 adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan di bidang kesehatan, khususnya pelayanan di pusat kesehatan masyarakat, penurunan angka kematian ibu, kematian bayi, dan kejadian malnutrisi. Jadi, dana BOK ini biasanya terlihat langsung penggunaannya di puskesmas. Biasanya dipakai juga untuk pendataan ibu hamil, untuk screening, untuk ibu hamil yang kekurangan gizi, dan yang lain-lain juga. Kemudian program GSI atau Gerakan Sayang Ibu. Gerakan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah untuk peningkatan kualitas hidup perempuan melalui berbagai kegiatan yang mempunyai dampak dalam upaya pencapaian penurunan angka kematian ibu karena hamil, bersalin, nifas, serta penurunan angka kematian bayi. Ada 6 upaya utama dalam Gerakan Sayang Ibu ini, yaitu peningkatan status perempuan, upaya pemberdayaan ibu hamil, keluarga dan masyarakat, upaya pelayanan KB bagi pasangan usia subur yang membutuhkan, upaya pelayanan antenatal bagi ibu hamil, upaya pengembangan pendataan dan rujukan oleh masyarakat, upaya pelayanan gawat darurat, obstetrik terhadap ibu hamil yang berisiko tinggi. GES ini merupakan upaya untuk mencapai 3 terlambat dan 4 terlalu, yaitu menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2015. Yang kemudian program yang keempat adalah MAS atau Expanding Maternal and Neonatal Survival, yaitu upaya yang dijalankan dalam program itu dengan peningkatan kualitas pelayanan emergensi, obstetrik, dan neonatal dengan cara memastikan intervensi medis prioritas yang mempunyai dampak besar pada penurunan dan tata kelola klinis yang dilaksanakan di rumah sakit dan di puskesmas. Sistem rujukan yang efisien dan efektif mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan sampai di rumah sakit rujukan di tingkat kabupaten kota diperkuat kembali. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam upaya menurunkan kematian ibu melalui program EMAS juga ditingkatkan. Kemudian yang kelima adalah program pemanfaatan buku kaya. Manfaat buku kaya adalah ibu dan anaknya mempunyai catatan kesehatan yang lengkap, dimulai sejak ibu hamil, bersalin, nifas, dan penanganan bayi baru lahir. Buku KIA bermanfaat sebagai alat komunikasi dan penyuluhan KIA bagi ibu, keluarga, masyarakat, mendeteksi dini adanya gangguan atau masalah kesehatan ibu dan anak. Selain itu, buku KIA bermanfaat untuk memantau kesehatan ibu hamil dan balita, pemantauan imunisasi, dan dapat digunakan sebagai referensi stimulasi tumbuh kembang anak. Yang kemudian adalah arah kebijakan dan rencana aksi program kesehatan masyarakat tahun 2020 sampai 2024, yaitu ANC yang sesuai standar KB, rumah tunggu kelahiran, jam persal, ponet, regionalisasi sistem rujukan, UTD, dan bank darah, ketersediaan SDM, sarpras, obat, dan vaksin, ASI eksklusif, imunisasi dasar lengkap, JKN. Baru yang kemudian adalah wajib belajar 12 tahun.
pencegahan pernikahan anak, peningkatan peran perempuan dalam ekonomi, kesehatan reproduksi remaja, dan Jatim. Peran tokoh masyarakat, tokoh agama, public figure, pengasuhan anak, air bersih, udara bersih, dan jamban keluarga. Yang kemudian adalah digital platform, yaitu berbasis teknologi. Yang pertama yang sudah dikembangkan adalah tutorial layanan ANC 10T, e-learning BPPSDMK Kemenkes, yaitu asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan preeklamsia berat. Yang kemudian adalah e-learning empowering midwives. Yang kemudian CPD online, baru aplikasi MDN atau maternal death notification. Kemudian program selanjutnya adalah Zoom atau Zero Mother Mortality Preeclampsia. Program ini merupakan program POGI untuk menurunkan angka kematian ibu karena preeklamsia dengan melibatkan interdisiplin, dan intervensinya pun dapat dilakukan oleh semua kabupaten Indonesia yang telah dilengkapi beberapa fasilitas penunjang dan ketersediaan SDM yang cukup. Yang kemudian adalah triple eliminasi, yaitu HIV, sifilis, dan hepatitis B, di mana bahwasanya semua ibu hamil pada trimester pertama ataupun selama kehamilan yaitu dilakukan pengecekan triple eliminasi. Jadi apabila semakin cepat terdeteksi apabila ibu hamil ada mengalaminya, maka penanganannya juga bisa dilakukan secara optimal. Yang kemudian adalah determinan kematian maternal. Faktor keterlambatan deteksi dini dan penjangkauan fasilitas kesehatan, status kesehatan ibu dan kesiapan ibu hamil, pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan perawatan segera setelah persalinan. Faktor sosial budaya, penyediaan fasilitas PONEK atau pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar, dan pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif, posyandu, dan unit transfusi darah yang belum merata. Itu yang menjadi determinan kematian maternal. Kemudian determinan kematian janin. Kematian janin atau stillbirth yaitu kondisi janin yang meninggal di usia kehamilan lebih dari 20 minggu, usia kehamilannya 20 minggu, dan kondisi janin yang meninggal di usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Atau stillbirth merupakan istilah yang merujuk pada kondisi saat janin meninggal dalam kandungan sebelum terjadinya persalinan. Meninggalnya bayi dalam kandungan menandakan kehamilan, bahwa kehamilan yang tidak akan berlanjut menuju proses persalinan. Ada juga tali pusat bermasalah, cacat lahir dengan atau tanpa kelainan kromosom, masalah pada plasenta, kondisi kesehatan ibu, intrauterine growth restriction atau IGR, kemudian infeksi selama kehamilan. Baru determinan kematian neonatus. Kematian neonatal merupakan kematian pada periode saat bayi lahir hidup hingga bayi berumur 28 hari. Faktor penyebabnya bisa dari usia bayi, berat badan bayi yang kurang dari 2.500 gram, baru bayi kembar, komplikasi kehamilan dan persalinan, pelayanan kesehatan, dan jenis persalinan. Kematian neonatal merupakan kematian pada periode saat bayi baru lahir, bayi lahir hidup, hingga bayi berumur 28 hari, yaitu menurut WHO tahun 2006. Kematian neonatal tersebut dibagi ke dalam dua fase, yakni kematian neonatal dini atau early neonatal dan kematian neonatal lanjut atau late
neonatal. Yang kemudian adalah penyakit dan kelainan pada neonatus. Yang penyakit pada bayi baru lahir yaitu adalah ataupun neonatus, yang pertama adalah cedera saat lahir. Kemudian penyakit kuning atau ikterik, distensi abdomen, hemolitik, hernia umbilikalis. Sedangkan kelainan pada neonatus bisa seperti kelainan kongenital, kelainan fisik, kelainan fungsional. Upaya pencegahan. Upaya pencegahan yang sudah dilakukan dan yang sudah direncanakan oleh pemerintah dan yang sudah berjalan adalah program pelayanan ANC atau antenatal care. Yang kedua adalah pemeriksaan medis dalam pelayanan antenatal meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, diagnosis, pemeriksaan obstetrik, dan pemeriksaan diagnosis penunjang ANC, dan kunjungan neonatus atau yang misalnya dengan logo KN. Kemudian selain upaya-upaya tersebut, identifikasi maupun penanganan dini faktor-faktor penyebab kematian ibu dan bayi sangat perlu dilakukan untuk mencapai derajat kesehatan ibu dan anak yang optimal. Pengenalan secara dini oleh petugas kesehatan yang biasanya dilakukan oleh bidan yang sebagai garda terdepan dan juga yang berada langsung di masyarakat dapat turut berperan untuk menurunkan angka kematian ibu, janin, dan neonatus. Demikianlah hasil video presentasi saya. Apabila ada yang mau ditanyakan, boleh dicatat dalam kolom komentar. Saya berharap ada peningkatan untuk presentasi saya sebagai pembelajaran yang akan saya pergunakan demi mencapai pelayanan kebidanan yang lebih bermutu ke depannya. Terima kasih, saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.